Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Heman Elia akan berbincang-bincang dengan Bapak Sindu Nata Kurniawan. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang mekanisme pertahanan diri, bagian yang kelima. Dan sekedar mengingatkan para pendengar, di bagian 1 hingga bagian keempat telah dibicarakan tentang jenis-jenis mekanisme pertahanan diri. Pak Sindunata, kita sudah membicarakan cukup banyak nih jenis-jenis pertahanan diri ya, jenis-jenis mekanisme pertahanan diri. Betul, bahkan sampai 15 jenis yang sudah kita bicarakan. Apakah masih ada yang lain lagi ya Pak ya? Ya, yang ke-16 Pak Iman. Wah, itu ke-16. Pembatalan. Pembatalan. Ya. Pembatalan ini di sini ketika seseorang Pak Iman membatalkan tindakan atau ucapan yang dia lakukan atau lontarkan dengan melakukan tindakan atau ucapan yang lain, dan seolah-olah orang tersebut merasa atau berpikir kedua tindakan atau kedua ucapan itu sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi dia tanpa sadar di tengah kecemasan itu melakukan tindakan lain yang dia maksudkan tanpa dia sadari membatalkan tindakan atau ucapan yang pertama. Iya. Kok bisa begitu ya Pak ya? Iya. Jadi ini misalnya nih Pak Iman ya, terjadi misalnya dalam situasi kasus ketika seorang gadis berpacaran. Iya. Dia menyatakan dengan hangat, merespon bahwa ya, saya cinta sama kamu mas, saya cinta pada kamu kok, gitu ya. Iya. Dan kemudian tetapi dia merasa, loh kok begini ya, yang ada merasa bersalah, merasa tidak pas. Lah, di tengah itu kemudian dia akhirnya meyakinkan dirinya sendiri, oh enggak kok. Aku hanya bercanda aja kok. Kemarin pernyataanku bahwa aku cinta pada pria ini tuh hanya cuman ya pernyataan sambil lalu, hanya gurauan semata. Dan akhirnya hari-hari berikut dia melakukan prianya itu dengan sopan, tetapi sekaligus sikapnya dingin. Jadi dia seperti melakukan pembatalan dengan apa yang dia sudah lontarkan sehari atau 2 hari sebelumnya. Iya, iya. Sedangkan ini kan kadang-kadang seperti sungguhan ya. Betul, betul. Jadi misalnya juga dalam bentuk yang lain, ada seseorang yang mengkritik orang yang lain, yang mengkritik dengan tajam, dengan keras, dan keesokan harinya dia merasa, aduh, iya ya, aku salah, aku berdosa ya. Kenapa aku mengkritik setajam itu, apalagi di hadapan orang lain? Dan apa yang terjadi? Waktu dia bertemu dengan orang itu kembali, dia memuji-muji orang ini yang semalam sebelumnya dia kritik habis-habisan, dia puji di hadapan orang lain. Wah, ini hebat, orangnya baik, luar biasa orang ini, tanpa dia mengingat bahwa sebenarnya kan semalam dia sudah mengkritik orang ini. Dan dia pun mungkin juga kaget, kenapa ya kok yang muncul di mulutku kok bisa puji-pujian, sanjungan-sanjungan. Kemarin kok kritik, sekarang ini sanjungan-sanjungan. Dia nggak menyadari kenapa ya begini ya. Iya. Lah rupanya memang itu Pak Iman ya, memang sebagaimana akar yang sama dari kebanyakan mekanisme pertahanan diri adalah sebuah kecemasan. Jadi sebenarnya ada rasa bersalah, tapi dia nggak berani menyebutkan, tidak berani mengakui, tidak berani meminta maaf. Dia tanpa sadar kecemasan ini dia tolak, dan kemudian dia melakukan cara yang lain. Dia melakukan tindakan yang berbeda. Yang kemarin negatif, dia munculkan tindakan yang positif, yang tanpa sadar dia berpikir bahwa itu bisa membatalkan tindakan keliru yang telah terjadi pada hari yang sebelumnya. Bahkan kadang-kadang kita melakukan misalnya menghargai orang, memuji orang, dan kita merasa itulah pujian yang tulus. Ternyata bisa kadang-kadang juga berbeda ya. Betul Pak Iman. Ini juga kasus pembatalan ini Pak Iman ya, bisa terjadi pada misalnya situasi ketika ada seorang yang punya keyakinan kuat, oh ya aku dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, atau aku dipanggil sebagai utusan misi, aku mau terjun menyerahkan diri
melayani suku dan negara ini. Tapi kemudian di dalam bawah sadarnya dia sadar, iya ya, itu kalau aku menjadi hamba Tuhan penuh waktu atau menjadi utusan misi meninggalkan keluarga dan orang tua, wah ini kan situasi yang sangat banyak kesulitan nantinya ya. Kemudian akhirnya dia meyakinkan diri hari-hari berikutnya, oh enggak kok, itu enggak sungguh-sungguh, itu terlalu emosional, aku terlalu ikuti dorongan sesaat, enggak, aku enggak sungguh-sungguh kok itu hanya situasi yang impulsif yang hanya meledak-ledak letupan emosi sesaat. Dan akhirnya dia terjun bekerja di bidang umum, tapi rupanya hatinya untuk menjadi utusan misi itu begitu kuat, tetap ada sebenarnya. Dan tanpa saja dia lakukan dalam bentuk dia menjadi ketua departemen misi di gerejanya. Jadi ini sebenarnya satu mekanisme pertahanan diri yang disebut pembatalan, Pak Eman. Ini baik nggak, Pak? Iya, sebenarnya suatu bentuk yang kurang baik ya. Artinya ada bentuk yang dia abaikan tentang kondisi hati yang sesungguhnya. Perasaan cemas, perasaan tidak nyaman, perasaan tidak aman. Semestinya dia perlu mengenali dan mengakui. Dan menyelesaikan perasaan-perasaan itu menghadapi. Dan memang kalau membutuhkan tindakan permintaan maaf, tindakan untuk mengatasi rasa cemas ataupun ketakutan itu, dia akan memunculkan tindakan yang lebih murni daripada menutupi seakan-akan yang tadi itu tidak terjadi dan hanya cuman sambil lalu, hanya sesuatu yang impulsif, emosional, dan dia lakukan tindakan yang lain sesungguhnya itu merupakan pembatalan dari tindakan yang pertama tadi. Jadi sekali lagi ini harus mengenali lalu mengakui ya Pak ya. Betul. Nah, ini kuncinya. Betul Pak Iman. Baik Pak, mungkin masih ada jenis yang lain lagi banyak sekali nih. Iya, yang ke-17 Pak Heman yaitu asketisme. Asketisme. Ya. Bagaimana ini Pak? Jadi ini merupakan satu mekanisme pertahanan diri yang memang termasuk paling jarang dikenal oleh kebanyakan kita, tapi itu bisa menjadi hal yang sangat relevan di zaman sekarang dengan banyaknya, mungkin juga ini lebih banyak di luar Indonesia ya, gangguan anoreksia nervosa. Jadi ini kalau kasus-kasus yang terjadi di mana sangat dicitrakan wanita yang cantik, wanita yang ideal adalah yang badannya begitu kurus ya, lebih rendah bobotnya 10 kilo, 15 kilo dari berat ideal yang ideal menurut kesehatan. Akhirnya dia terlalu mengejar aspek itu dan dia akhirnya menolak makan, menolak hal-hal yang sebenarnya dia butuhkan. Jadi istilahnya terlampaui kebablasan. Akhirnya menolak berbagai hal, akhirnya terjadilah fenomena orangnya gadis-gadis remaja yang begitu sangat kurus sekali dan tidak sehat akhirnya secara fisik dan mental. Atau misalnya kasus mungkin pada anak remaja, dia merasa bersalah dengan dorongan seksual yang muncul pada dirinya. Akhirnya dia coba melindungi diri, bukan hanya menolak dorongan seksual, tetapi segala bentuk dorongan nafsu, nafsu makan, dorongan kenikmatan ini dan itu dia buang. Asketik, ya, gaya hidup seperti seorang rahib. Jadi dia menempuh gaya hidup yang menolak hal-hal yang bisa dinikmati dia sebagai seorang manusia. Jadi artinya kebablasan. Kebablasan ya. Ya. Tapi agak susah ya membedakan kebablasan dengan yang tidak ya. Karena ini kan dari luar kita melihat, justru ini yang baik. Orang yang mengendalikan diri, orang yang berusaha untuk tidak memuaskan nafsu dengan semau-maunya, begitu ya Pak? Ya, memang dalam hal ini kita bisa lihat di sisi ini ya Pak Iman ya. Tidak bisa terpaku pada perilakunya yang nampak di depan mata, tapi kita perlu mengenali motif. Hal yang mendorong. Jadi para rahib yang memang memilih hidup dalam biara, memilih hidup berpuasa, tidak menikah dan sebagainya sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan, ya itu kita hormati, itu pilihan hidup ya. Tidak bisa kita hakimi, kamu sudah melakukan mekanisme pertahanan diri asketisme. Wah itu kita yang bersalah ya. Tapi kita perlu lihat memang intinya mengenali sisi motif orang itu apa yang melatar belakangi. Jadi kalau itu sesuatu yang murni berangkat dari hati yang ingin mengasihi Tuhan, ya itu bukan mekanisme pertahanan diri. Tapi kalau berangkat dari sisi penolakan
terhadap pertumbuhan seksualnya dari satu dorongan seksual dan akhirnya melebar kepada yang lain. Nah, ini yang sebenarnya sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yang kita katakan tidak sehat, dan ini yang sebenarnya bukan itu solusinya. Meskipun tidak mudah, ya soalnya perilakunya sama, bagaimana membedakan motif ya Pak. Tapi ini kuncinya, yaitu mengenali motifnya ya Pak. Betul. Baik Pak, mungkin ada jenis yang lain lagi Pak ya? Ya, yang ke-18 Pak Iman, yaitu penghapusan. Penghapusan. Ya, jadi ini mekanisme pertahanan diri di mana seseorang melakukan satu gerak tubuh, gestur gitu ya, atau ritual tertentu yang tanda kutip seperti bersifat magis gitu ya, yang bertujuan untuk menghapus pikiran atau perasaan yang tidak nyaman, yang tidak mengenakan diri orang tersebut. Baik, bukan menebus tapi menghapus ya, berusaha. Betul. Berusaha membersihkan gitu. Ya, jadi misalnya pada seorang anak laki-laki yang dia pikirannya kok muncul fantasi-fantasi seksual, pikiran-pikiran seksual. Aduh, aku merasa bersalah ini ya. Oh, aduh, nggak layak. Aku ini kok begini sih, aku ini. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ketika muncul pikiran-pikiran seksual itu, fantasi-fantasi seksual itu, dia berusaha melakukannya dengan melawan pikirannya dengan melakukan membaca satu kalimat dari kata yang paling akhir ke kata yang kedua paling akhir, jadi dibalik dari belakang ke depan. Jadi dia berusaha melakukan perlawanan dengan cara seperti itu. Atau dalam bentuk misalnya orang yang karena merasa bersalah, berdosa, akhirnya dia cuci tangan. Cuci tangan. Jadi kalau setiap dia merasa aku sudah salah ucap misalnya ya, pukul mulutnya. Dipukul, aku ini salah ya. Kok kamu gini, pukul mulutnya. Jadi dia berusaha, ini kayak seperti ritual, tanpa sadar dia menjadi seperti ritual tata upacara untuk menghapus dosa, kesalahan, perasaan yang tidak enak ini. Atau dalam bentuk yang lain yang memang kasusnya ekstrim ya, seorang ayah yang pemabuk merasa bersalah pada keluarganya, apa dia lakukan? Mungkin pada hari raya, misalnya hari raya Natal atau misalnya hari raya tertentu, dia membawa banyak hadiah buat istri dan anak-anaknya gitu ya. Jadi dia merasa aku bisa menghapus kesalahan-kesalahanku, mengabaikan istri anakku selama berbulan-bulan dengan melakukan satu kebaikan ekstra di hari istimewa ini. Tapi kemudian setelah hari raya itu usai, dia kembali lagi menjadi pemabuk. Dan dia mengatakan memang istri dan anakku tidak mengenal rasa terima kasih. Ini yang membuat aku kembali lagi stres, depresi dan jadi pemabuk. Ini merupakan sebenarnya mekanisme pertahanan diri, penghapusan. Wah, ini munculnya gejala ini bisa macam-macam ya. Mulai dari misalnya menyakiti diri, bahkan berbuat kebaikan tapi berbuat kebaikan yang berlebihan, semua ini bisa berasal dari penghapusan ini ya Pak ya? Iya, jadi bisa juga melakukan tata cara tertentu, misalnya kalau dia merasa nggak enak, apa yang dilakukan? Dia mungkin pegang-pegang bajunya, dia usap-usap tertentu, ini nggak apa-apa. Jadi bisa bentuk hal-hal yang seperti itu. Itu sebenarnya bentuk penghapusan, ritual sebenarnya. Jadi bukan berarti ritual itu ritual yang sifatnya klinik ya, kotak gelap, tapi itu seperti akhirnya menjadi sebuah tanda kepercayaan. Oh, dengan cara ini perasaanku jadi lega, pikiranku yang mengganggu ini menjadi tidak muncul lagi. Tapi ini kan terjadinya secara otomatis kadang-kadang ya Pak. Betul. Enaknya bagaimana ya Pak ya kalau kita mengalami misalnya rasa bersalah berlebihan dalam menghadapi ini, gimana ya Pak ya? Ya, jadi ya memang mengakui bahwa itu ada ya. Pengakuan itu kembali itu penting ya. Saya punya rasa bersalah. Oh, memang ada pikiran-pikiran fantasi itu muncul. Nah, dia ngakui. Secara rohani apakah ini juga terkait ya Pak? Mungkin Pak Iman bisa punya opini. Jadi saya membayangkan gini, saya ingin bertanya kepada Pak Sindu, misalnya saya merasa berdosa ini ya Pak ya. Saya merasa, aduh hidup saya begitu kotor. Betul. Lalu ya sekedar untuk supaya perasaan saya lebih enak, saya berbuat baik. Atau misalnya saya udah
saya menghukum diri aja. Tuhan tahu hati saya begitu. Betul. Saya sangat menyesali. Saya berusaha mengekang diri dengan cara-cara yang ekstrim misalnya. Enaknya bagaimana ya Pak ya kalau dalam hal seperti ini? Apakah tindakan seperti ini kurang baik atau kalau misalnya kurang baik harus bagaimana Pak? Ya, jadi yang tadi dijelaskan Pak Iman itu kan nampak ya bahwa itu sebenarnya tindakan-tindakan hanya di permukaan semata. Hanya cara menghibur diri, tapi hiburan yang kosong, yang dangkal, dan itu tidak kepada akar sesungguhnya. Rasa bersalah, rasa tidak nyaman itu, jadi memang bukan itu. Orang perlu menukik kepada lembah akar situasinya apa. Jadi pengakuan dosa, ya aku itu dosa, dan benar-benar mengambil langkah pengakuan dosa dan pertobatan yang nyata. Dan bukan dengan cara-cara sendiri ya Pak ya. Yang ciptaannya sendiri itu. Sebenarnya harus sebuah kebohongan pada diri sendiri dan akan lebih melestarikan pikiran dan perasaan yang tidak nyaman yang bersalah itu. Oh, justru melestarikan ya. Betul. Itu dia hanya berputar-putar, akan mengulang-ulang kembali akhirnya. Nggak menyelesaikan persoalan nih ya Pak ya. Betul. Oke. Baik Pak, mungkin ada jenis yang lain lagi Pak. Yang ke-19 yaitu melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri. Ya, jadi ini bentuk mekanisme pertahanan diri di mana seseorang menjadikan dirinya sebagai target rasa benci, rasa amarah, agresivitas, dia lampiaskan pada dirinya sendiri. Jadi dari sinilah muncul akhirnya sebenarnya ada sedikit mirip dengan penghapusan, tapi ini lebih nyata lagi. Itu dia melawan dirinya, menghukum dirinya. Mungkin dengan memukul-mukul kepalanya di hadapan orang yang memarahinya. Dan dia bisa dalam bentuk depresi yang begitu berat, dia telan rasa marah itu. Depresi kan bisa kita mengerti amarah yang ditelan. Jadi amarah itu dia telan, dia kenakan dirinya menjadi objek kemarahan itu. Artinya muncullah depresi. Rasa bersalah yang berkepanjangan, yang terus menerus. Rasa minder, rendah diri, memang aku ini sialan, aku ini pencipta masalah, aku ini benalu, aku ini parasit. Jadi dia mengkata-katai, menghakimi diri dengan kata-kata ataupun secara fisik dia lakukan. Ini sebenarnya sebuah bentuk mekanisme pertahanan diri juga. Iya, rupanya banyak juga kita itu melakukan mekanisme seperti ini ya, melawan diri untuk menghukum diri. Betul. Dan sebenarnya ini kurang sehat ya Pak ya. Betul. Jadi jauh lebih baik ya akhirnya kita perlu mengakui ya, menjalani satu fase pertobatan. Sebaiknya itu akan lebih baik kalau ada orang yang mendampingi kita. Iya. Kita buat pengakuan dan kita menjalani satu proses penerimaan akan kasih karunia Allah. Jadi Tuhan yang sudah mati di kayu salib itu menanggung kesalahan kita. Jadi kita nggak perlu terus menyimpan rasa bersalah dan menghukum diri terus menerus. Itu bukan rancangan penyelamatan ataupun penebusan Kristus ya. Iya. Jadi dan dari rasa bersalah, dari pengampunan dosa yang kita terima, kita menjalani satu fase pembentukan manusia yang baru, dan itu yang jauh lebih penting lagi. Oh ya, ini menarik ya. Masalahnya memang tidak mudah untuk kita menerima diri ya. Betul. Padahal ya Tuhan sudah menerima kita, tetapi kita sendiri seringkali tidak bisa menerima diri ya Pak ya. Betul. Ya, ini menarik ya. Ini ternyata bisa dijelaskan dengan istilah ini, mekanisme pertahanan diri Pak. Ya. Pak Sindunata, mungkin masih ada contoh yang lain lagi Pak untuk mekanisme pertahanan diri ini. Iya, yang berikutnya yang nomor 20 Pak Iman, itu konversi namanya. Jadi konversi ini sebagaimana kita mengerti, konversi dari istilah bahasa Inggris yang diambil menjadi istilah Indonesia dari kata conversion, itu artinya pengubahan, pengalihan. Iya. Jadi dalam hal ini itulah sebuah mekanisme pertahanan diri di mana rasa cemas, rasa takut, rasa tidak nyaman itu tanpa disadari diubah
dengan bentuk kelumpuhan pada organ-organ tubuh tertentu. Oh, sampai lumpuh ini organ tubuhnya. Betul. Wah, ini ekstrim nih. Betul. Jadi Pak, kelumpuhan ini memang sebenarnya ketika dikaji secara medis, diperiksa, enggak, Bapak itu enggak buta kok, matanya sehat, bisa melihat. Atau, loh Pak, Bu, ini kakinya sudah dicek, oke, syarafnya, organnya, Bapak bisa berjalan, Ibu bisa berjalan, atau tangannya, enggak apa-apa. Atau dicek secara seksual, karena keluhan impotensi. Enggak, secara aliran darahnya, semestinya Bapak tidak mengalami impotensi. Nah, ini berarti orang-orang tersebut sebenarnya mengalami konversi. Oh, jadi secara medis dia sebetulnya baik, organnya tidak ada masalah, tapi ternyata tidak bisa berfungsi. Betul. Jadi itu lebih karena tekanan, rasa takut, misalnya rasa bersalah, misalnya seorang pria, seorang suami yang melakukan perselingkuhan secara seksual, kemudian dia merasa bersalah sehingga setiap kali berhubungan seksual dengan istrinya, dia tidak berdaya. Dan dia akhirnya mengenal diri, oh ya saya memang impoten. Padahal ada rasa bersalah. Oh ya. Yang membuat dia sepertinya mengalami impotensi. Atau misalnya seorang yang merasa bersalah, ya, merasa begitu punya dosa yang sangat tidak terampuni dan dia tidak bisa ceritakan kepada siapapun, akhirnya membuat dia merasa aku tidak bisa apa-apa, aku lumpuh, aku menyeret-nyeret badanku untuk melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya dia ini fisiknya sehat, tetapi dia merasa diri lumpuh dan tidak berdaya itu lebih karena ada rasa bersalah begitu besar yang dia simpan dalam hatinya. Iya. Dan ini tidak mudah ya, karena seringkali orang yang sakit atau lumpuh, merasa lumpuh ini, dia yakin sungguh-sungguh memang dia sakit gitu Pak. Betul. Jadi memang aku ini buta, nggak bisa melihat nih, mataku ini nggak bisa lihat. Coba lihat tanganmu kabur. Padahal enggak. Mungkin dia pernah melihat satu peristiwa yang begitu tragis dan dia merasa menolak fakta yang dia saksikan begitu tragis di depan matanya itu, sehingga di detik itulah sejak peristiwa itu dia mengalami kebutaan psikis sebenarnya, kebutaan yang lebih karena faktor tekanan emosi yang begitu kuat sehingga dia akhirnya seperti dengan konversi menjadi buta ini, seperti dia berkata, lebih baik aku tidak melihat apapun daripada aku sudah melihat peristiwa yang begitu tragis dan begitu menghantam hati dan jiwaku ini. Aku memilih tidak melihat apapun sejak peristiwa itu. Cuma nggak mudah ya kalau misalnya kita itu orang dekat dengan dia, menghadapi atau melayani dia tidak mudah ya. Iya, memang dalam hal ini membutuhkan pihak ketiga, Pak Iman. Jadi seorang konselor yang mengerti, orang yang tentunya yang mengalami konversi ini merasa aman, ya dia bisa cerita, digali apa yang tersimpan dalam hatinya atau yang dia abaikan atau dia tekan ini, apa yang terjadi sesungguhnya, tanpa dia merasa terintimidasi atau merasa akan dipermalukan dan dipersalahkan. Jadi memang dalam ini orang-orang terdekat tidak mungkin untuk menjadi tempat yang aman karena sudah ada sejarah relasi ya. Jadi lebih baik dibawa ke konselor untuk dia bisa membuka diri perlahan-lahan. Ini pun konselor pun juga perlu memakai proses tertentu supaya orang tersebut merasa cukup aman untuk bisa diangkat ke permukaan hal-hal yang dia berusaha tolak atau abaikan atau tekan itu. Jadi kuncinya adalah menciptakan rasa aman, dan mungkin keluarga juga perlu bantuan ini Pak ya. Betul. Jadi memang betul Pak Iman. Jadi keluarga sebagai pihak yang berbagian dalam penderitaan itu pun perlu dikenali beban-beban emosional yang tersimpan, juga mungkin melihat, bisa mengungkapkan data-data apa yang terjadi, sejak kapan itu terjadi, dan apa yang kemudian dialami oleh orang tersebut atau keluarga yang dikenainya juga. Terima kasih Pak Sinunata.
Mungkin ada ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan dan memberikan pedoman bagi kita, Pak. Ya, saya bacakan Pak Heman dari Matius pasal 15 ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, Tuhan. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi memang begini Pak Iman ya, kita mengenali mekanisme pertahanan diri itu bukan hal yang mendadak. Tapi sebenarnya sebuah proses yang panjang, termasuk sesungguhnya berakar dari keluarga atau lingkungan terdekat di mana kita dibesarkan. Dan memang sesungguhnya keluarga itu adalah diciptakan Allah untuk menjadi satu sistem rohani, satu sistem spiritual untuk kita mengenal hukum rohani yang Allah berikan. Tetapi sayang memang keluarga kita, lingkungan terdekat kita bukan keluarga atau lingkungan yang sempurna, sehingga tanpa sadar kita menyerap dan terbentuk aturan-aturan yang disebut di Alkitab ini tradisi-tradisi nenek moyang, aturan-aturan yang diajarkan oleh manusia yang bukan sesuai dengan jalannya Allah, aturannya Allah. Maka dalam hal ini berbicara tentang mekanisme pertahanan diri, kita perlu mengakui sekian hal ini bukan rancangan Allah. Sekian ini adalah hal yang salah dan kita perlu mengakui, mengenali, mengakui dan bersedia meninggalkannya untuk kita membangun, menerapkan satu sistem rohani, sistem berpikir, sistem merasa yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Baik Pak Sindunata, kita akan melanjutkan perbincangan kita ini di kali yang berikutnya. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Sindunata Kurniawan dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mekanisme pertahanan diri bagian yang kelima. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang